ayo kita pergi ke rumah paman. Astaga, kok ada petir di rumah kita? Sorry ma, aku ketekan tombol petir. Guys, kekuatan kalian apa? Gue bisa berlari sangat cepat. Gue bakal jadi atlet lari, saingannya Cita. Kalau gue bisa makan tapi nggak gendut-gendut. Itu mah emang perut lo aja, perut karung. Iri bilang bos. Iya sih, gue yang napas doang gendut. Rugi dong. Kekuatan lo apa, Ren? Kekuatan petir. Bercanda ya? Lo pikir lo itu dewa apa? Dewa petir. Wah, menyala abangku. Menyala. Yeay, seneng banget kalau camping ke hutan-hutan gini. Iya, dingin banget lagi, jadi lapar. Gue mau panggang ikan Ya, gue lupa bawa korek api. Kita nggak bisa masak deh. Tenang aja, aku bakal sambar kayu itu menjadi api. Hei, apinya nyala. Nyala sih nyala. Gue ikutan jadi kriuk. Astaga, petirnya salah sasaran. Rugi dong. Berteman dengan setan atau malaikat? Kalau berteman dengan setan jadi sesat dong. Udah, pilih setan aja kayak gue, jadi setanik biar gampang ngelakuin semua hal. Gak mau. Aduh, lapar banget. Makan Jangan makan makanan itu, ada racun kalajengking di dalamnya. Masa sih? Mana mungkin. Tolong, tolong. Mama kenapa teriak-teriak? Adikmu kejang-kejang, nak, abis makan makanan di meja itu. Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang. Dokter, gimana keadaan adik saya? Adikmu keracunan racun kalajengking, untung saja langsung dibawa ke sini, kalau enggak dia bisa meninggal. Akhirnya sampai juga di rumah. Ren, kunci pagar dan jendela rumahmu. Akan ada maling nanti malam. Apa? Ya udah deh, aku ikutin aja. Ren, tetangga kita rumahnya kemalingan semalam. Untung saja jendela rumah kita dikunci semalam. Untung aja aku punya teman seorang malaikat penjaga. Tapi ingat Ren, kamu harus selalu berbuat baik untuk menjadi temanku. Kalau tidak, aku akan pergi meninggalkanmu. Hari ini aku bisa tahu orang benci atau suka sama aku. Ren, kamu ke sekolah naik beca aja ya, mama nggak bisa anterin kamu. Iya Ma, gak apa-apa kok. Jadi mama benci punya anak kayak aku. Ren, bando lo ketinggalan nih di rumah gue kemarin. Wah, makasih ya, aku udah nyari bando ini kemana-mana. Besti gue emang pelupa. Ternyata kamu benci sama aku kira kita sahabat. Kok lo bisa tahu kalau gue benci sama lo? Aku salah apa sama kamu sampai kamu benci sama aku? Hai Ren Besti. Hai Besti, sekarang sahabat aku tinggal kamu satu-satunya. Ternyata Lala benci sama aku. Jangan sedih ya, yang penting lo masih punya gue. Dia juga benci aku. Hai Ren, kamu sendirian aja? Iya kak. Tumben biasanya kamu bertiga sama sahabat-sahabatmu. Ternyata dia suka sama Ya aku. udah kakak duluan ya. Iya kak. Ren, selamat ulang tahun ya. Kok kamu ingat hari ulang tahunku? Bukannya selama ini kamu musuhin aku? Kata siapa? Gue emang jutek orangnya. Tapi gue gak pernah benci kok sama lo. Seumur hidup cuma bisa makan daging atau sayur. Aku kan gak suka sayur. Nak, kamu pilih makan sayur kan seumur hidup? Enggak Ma, aku pilih daging. Dasar anak bodoh, daging itu nggak sehat. Udahlah ma, jangan dipaksa. Ren kan memang gak suka makan sayur dari kecil. Guys, mau ke kantin bareng gak? Kantin sekolah kan udah ditutup, Ren. Kok bisa? Iya, bu kantin ketahuan jualan daging. Kan kata pemerintah semua orang wajib makan sayur, nggak boleh ada yang makan daging. Oh, jadi udah nggak ada orang yang boleh jualan daging? Iya, emang lo nggak tahu semua orang kan wajib pilih sayur. Jangan bilang lo pilih daging ya. Enggak kok. Aduh, lapar banget. Gak bisa nemu penjual daging lagi. Saya penjual daging satu-satunya di kota ini. Kamu mau beli 1 kilonya 1 juta? Mahal Ya banget. sudah, kalau nggak mau beli, paling kamu mati kelaparan. Saya mau beli, tapi boleh kan dicicil bayarnya? Boleh, ini dagingnya. Akhirnya udah kenyang makan daging. Jangan tangkap Diam saya. Oh, itu kan penjual daging yang tadi. Ren, lo kenal penjual daging itu? Dia ditangkap polisi karena menjual daging manusia. Melihat isi tabungan atau isi perut? Isi tabungan lah, isi perut mah paling cuma makanan. Ma, minta uang dong buat beli bastereng 200.000 aja. Nggak ada yang harganya 1.000 kah? Mama nggak punya uang sama sekali. Gak ada uang gimana? Isi tabungan mama aja ada 5M. Anak dajal, kamu ngintip tabungan mama ya? Wah, ternyata isi tabungan teman-temanku banyak banget. Apa uang jajan mereka gede ya? Guys, gue mau bagi-bagi makanan mahal buat kalian. Baik banget Siska, lo emang suka sedekah. Iya dong, gue kan tajir. Siska, kamu dapat uang dari mana buat beli semua makanan itu? Iya, makanan ini kan harganya mahal banget. Isi tabungan gue banyak banget, kan orang tua gue kaya. Iya, bohong. Loh, itu kan Siska. Kenapa dia buka-buka tasnya Lala? Ren, dompet gue hilang. Mana isinya ada duit 20 juta lagi. Aku tahu siapa pelakunya.
Bu, kok jumlah kursi di kelas kita cuma 29, kan jumlah muridnya ada 30. Kalian bakal rebutan kursi, yang gak dapat kursi bakal dihukum mati. Gue mau bayar kursi itu seharga 1 miliar. Pokoknya satu kursi itu milik gue. Aduh, 15 menit lagi bel masuk, aku harus buru-buru. Ren, hampir aja lo telat. Itu kursinya sisa 1, cepet dudukin. Tapi itu kan kursi Siska, udah dibayar 1M. Udah nggak apa-apa daripada lo dihukum mati. Lagian Siska juga belum dateng kok. Ya udah deh. Oh Ren, minggir lo dari kursi gue. Itu kan kursinya udah gue bayar mahal. Tapi kan aku duluan yang duduk di kursi ini. Siska, kamu yang kalah hari ini. Cepat ikut saya. Gue nggak mau mati. Kasian banget Siska udah meninggoy. Jumlah kursi besok 28, berarti besok bakal ada yang meninggal lagi. Sisa 1 kursi, untung aku dapet. Ren, adik lo nggak masuk sekolah. Oh iya ya, adikku belum dapat kursi. Gue baru sampai. Telat, udah nggak ada kursi. Dek, cepet ambil kursi kakak. Ren, kamu kalah. Ayo ikut kami. Kak, jangan tinggalin adik. Jatah napasku hari ini? Wah, 10.000. Wina, berenang yuk. Enggak dulu, jatah napasku sedikit. Ah, lemah kamu. Halo Ren, jatah napasmu sisa berapa? 9.000. Kenapa? Boleh bagi gak? Aku harus antar ibuku ke rumah sakit, tapi jatah napasku sisa 100. Ih, enak aja, siapa suruh jatah napasmu sedikit. Jahat banget sih kamu, Ren. Hah, masih 8.000. Aku pakai buat apa ya? Jalan-jalan ke mall aja kali ya. Ren, aku boleh pinjam jatah napasmu nggak? Besok aku ganti, aku butuh banget. Mau bayar berapa? Hah, udah capek banget, jatah napasku masih segini. Ya udahlah ya, besok juga dapat lebih banyak lagi. Jatah napasku hari ini? Hah? Wah, ini apa? Jadi Ren, kamu bisa mengetahui harga barang dengan menyentuhnya. Oh gitu. Sayang, Mama jahitkan baju untuk kamu. Wah, makasih Ma. Maafin Mama ya nak, Mama nggak bisa belikan kamu baju mahal. Kamu tahu kan, kita nggak punya uang. Gak apa-apa Ma, aku suka banget kok sama baju ini, bagus banget. Loh, ini harganya nggak salah, mahal banget. Ren, kamu mau berangkat sekolah ya? Iya Pa. Ini papa belikan kamu tas, nak. Wah, makasih Pak, aku jadi semangat sekolah. Maafin papa, nak. Papa cuma bisa beliin kamu tas bekas. Nanti kalau ada rezeki, papa akan belikan kamu tas yang lebih bagus ya. Gak apa-apa Pak, aku udah seneng banget kok. Halo teman-teman, akhirnya masuk sekolah juga ya setelah liburan lama. Hai guys, lihat deh tas baru gue. Gue beli di Prancis loh. Gila, Claire, itu kan tas limited edition. Pasti mahal banget. Ren, itu tas lo bekas ya? Iya, tapi masih bagus kok. Pilih miskin. Ada lomba fashion show loh di sekolah kita. Yang menang bakal jadi ratu sekolah. Wah, asik banget. Udah pasti Clara pemenangnya. Dia kan tajir, baju dia pasti paling mahal. Iyalah, yang jelas gak mungkin si Ren. Dia kan miskin, bajunya pasti murahan. Bener banget. Kalian jangan ngomong kayak gitu dong. Udah pasti gue lah pemenangnya. Secara baju gua kan baju mahal. Belinya di luar negeri cuy. Hei culun, bawain baju gua nih. Hah, murah banget bajunya. Masih mahalan baju aku. Heh, lu ngomong apa barusan? Culun, mendingan lu gak usah ikutan lomba fashion deh daripada malu-maluin doang. Baju lo merek apa, Ren? Baju aku nggak ada mereknya, ini dijahit sama mama. Gak usah ngarep menang lomba fashion deh, baju aja gratisan. Semoga aku bisa menangin lomba itu, biar mama sama papa bangga. Permisi, ratu sekolah mau lewat. Wah, Clara, lo keren banget. Anak-anak, lomba fashion akan dimulai sekarang. Baik, Bu. Untuk peserta pertama, Ren dan Clara. Silahkan naik ke panggung sekarang. Uang 5M atau kacamata? Aku kan lagi butuh kacamata. Pagi mah kita jadi pergi jalan-jalan hari ini. Jadi dong nak, ayo kita berangkat. Mah, kita di rumah aja deh, mobil mama bakal nabrak pohon nanti. Jadi kacamata ini bisa melihat masa depan. Gue capek banget jadi orang miskin. Setiap hari mau beli makan aja nggak punya duit. Gue pengen mati aja. Sabar ya, di masa depan kamu bakal jadi orang kaya. Amin. Papa mau pergi mancing nih, kamu mau nitip ikan apa? Pa, jangan pergi mancing, papa bakal tenggelam nanti. Nggak mungkin lah, nak. Lagian kan papa jago berenang. Udah papa pergi dulu ya. Pa, Ma, kita harus susul papa bakal tenggelam di laut. Bentar Ren, teman papa telepon. Halo, apa suami saya tenggelam? Ren, coba liatin masa depan mama. Mama bakal jadi janda dan nikah lagi. Yeay, berarti papamu beneran udah mati. Mama mau nikah sama siapa? Sama pacar baru mama lah. Mama sengaja rusakin kapal papamu biar dia tenggelam.
Peran sekolah aku apa ya? Ren, cepet bikinin gue kopi. Bikin aja sendiri, kenapa nyuruh aku? Peran gue kepala sekolah, lo harus nurut sama gue. Aduh capek ngitungin duit SPP banyak banget. Peran sekolah kamu pasti jadi bendahara ya? Iya jadi bendahara gara-gara gue jago matematika. Ya udah, kamu hati-hati ya, jangan sampai salah ngitung. Iya gue mesti hati-hati, kepala sekolah kita galak banget. Udah berani yang ngomongin gue, mau gue pecat. Livi, Ren gak salah kok, aku yang ngomong sendiri. Udah anak yatim, bacot lagi, gaji lo gue potong 80%. Livi, kok kamu kasar gitu sih? Suka-suka gue lah, gue kan kepala sekolah. Semua guru di sekolah ini harus melayani gue. Kalau ada yang bikin gue kesel, gajinya bakal gue potong 50%. Mana bisa gitu, gaji guru aja udah kecil, kalau dipotong mau makan apa mereka? Diem lo, peran lo aja nggak jelas. Livi, tolong jangan potong gaji saya butuh uang untuk beli obat ibu saya. Lo pikir gue peduli? Livi, mulai sekarang kamu saya pecat, dan Tania kamu aku angkat jadi kepala sekolah. Emangnya lo siapa? Aku pemilik sekolah. Ampun. Wah, jadi mulai hari ini jodoh aku nggak bisa ngerasain apa-apa. Air ini manis banget, aku harus cari orang yang nggak bisa ngerasain air ini. Ren, gue aus banget, bagi air dong. Jangan-jangan. Ih Ren, ini minuman apaan sih? Manis banget, aneh. Syukur deh, berarti dia bukan jodoh aku. Apa lo bilang? Orang gue udah ketemu jodoh gue, ciri jodoh gue jalannya lompat-lompat. Kodok kali. Ya, saudaranya. Hai Lia, ciri jodohmu apa? Ciri jodoh gue indera pengecapnya pahit. Jadi dia cuma bisa ngerasain pahit. Yang pasti jodoh gue lebih bagus daripada lo. Ciri jodoh lo apa? Jodoh aku kehilangan indera pengecap. Ren, besok lo datang ke acara nikahannya Bu Guru nggak? Bu Guru nikah? Iya woi, ternyata selama ini jodohnya Bu Susi itu Pak Joni. Bukannya mereka sering berantem kayak Tom and Jerry? Iya, tapi tadi ciri jodohnya Bu Susi nggak bisa berkedip. Dan tiba-tiba hari ini si Pak Joni nggak bisa berkedip woi. Jodoh aku kemana ya? Aku udah kasih air ini ke satu sekolah, tapi semuanya bisa ngerasain manis. Guys, tau nggak? Ada anak baru, ganteng banget. Ya iyalah ganteng, lo nggak tahu dia itu pangeran. Jadi, pangeran sekolah di sekolah kita. Pasti pangeran jodoh gue, woi. Permisi, ruang kelas A di mana ya? Kalian siapa ya? Kami pengawal dari kerajaan, kami mau mengantarkan makanan untuk pangeran. Enaknya jadi anak raja, makanan aja khusus. Pangeran sedang sakit, lidahnya bermasalah, jadi tidak boleh makan sembarangan. Sakit? Kemana ya pangeran? Hei, culun, jangan nyari-nyari pangeran deh. Pangeran itu jodoh gue. Halo, salam kenal. Aku anak baru di sini. Ya ampun, ganteng banget pangeran. Kamu pasti jodoh aku. Nih minum-minuman aku pangeran. Pangeran, ini minuman aku. Ih, apaan sih lo ikut-ikutan? Tenang, aku bakal minum dua-duanya kok. Gimana rasanya pangeran? Gimana? Minuman ini kok rasanya